Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita ini, yaitu TOEFL Big Bang. Di kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan materi kita, yaitu tentang simple past tense. Oke, mari kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Semoga pemahaman kita maupun bahasa Inggris kita semakin meningkat dari hari ke hari. Tetapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kita semua. Materi kita hari ini adalah tentang simple past tense. Oke, mari perhatikan bareng-bareng. Kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan suatu pekerjaan atau kejadian yang terjadi di masa lalu. Misal, saya kemarin menonton televisi. Saya kemarin bermain bola. Mereka datang ke rumah saya 2 hari yang lalu. Minggu lalu saya menonton bola dengan ayah. Nah, jadi kegiatan-kegiatan di masa lalu kita ungkapkan dengan menggunakan tenses ini. Berikutnya kita masuk ke dalam materi, yaitu bagaimana cara kita membuat atau menyusun kalimat simple past tense. Bisa dilihat di sini rumus atau formulanya. Seperti yang kita ketahui, di dalam bahasa Inggris itu ada 2 jenis kalimat. Pertama adalah kalimat verbal, kedua adalah kalimat nominal. Yang pertama kita bahas verbal terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini rumusnya dalam membuat kalimat simple past tense dalam bentuk verbal. Yang pertama, bentuk positifnya subject, plus kata kerja bentuk kedua, plus pelengkap atau complement. Untuk kalimat negatifnya, subject plus did plus not plus verb one, kemudian diikuti oleh pelengkap. Untuk kalimat tanya, diawali oleh auxiliary did, diikuti oleh subject, diikuti oleh verb one, kemudian oleh pelengkap. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh di bawah ini. I wrote a letter. Untuk kalimat positif. Kalimat negatifnya, I did not write a letter. Untuk kalimat tanyanya, did I write a letter? Oke, ayo kita analisis bareng-bareng. Untuk kalimat positif, kita menggunakan I sebagai subjek. Kemudian wrote itu adalah verb kedua, penanda past tense-nya, penanda bentuk lampaunya. A letter adalah pelengkap. Kemudian untuk kalimat negatifnya, I did not write a letter. Di sini auxiliary-nya menggunakan did, itu penanda past tense-nya. Sehingga kata kerjanya kita ubah ke bentuk satu, tidak lagi menggunakan bentuk kedua. Jadi cukup menggunakan write, bukan wrote. Kemudian untuk kalimat tanya, auxiliary-nya seperti biasa kita letakkan di depan. Kemudian diikuti oleh subjek I, baru verb one dan pelengkap. Did I write a letter? Oke, cukup paham bukan? Berikutnya, kita akan membahas tentang kalimat nominal dalam bentuk simple past tense. Bisa dilihat di sini cara atau rumus kita dalam menyusun kalimat nominal. Pertama, kalimat positif, subject plus to be plus complement. Kemudian kalimat negatifnya, subject plus to be plus not plus complement. Kalimat tanyanya, to be plus subject plus complement. Oke. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh di bawah ini. I was busy itu kalimat positif. Kalimat negatifnya, I was not busy. Kalimat tanyanya, was I busy? Oke. Jadi, I dalam kalimat ini sebagai subjek, kemudian was itu sebagai to be, busy sebagai pelengkap. Kemudian di kalimat negatifnya, kita cukup menambahkan not di antara to be dan kata busy atau pelengkap.
Kemudian untuk kalimat tanya, seperti biasa, to be-nya diletakkan di awal, kemudian diikuti oleh subjek dan pelengkap. Perlu diketahui, dalam kalimat nominal dalam bentuk past tense, to be yang kita gunakan adalah was dan were. Was untuk subjek she, it, dan I, sedangkan were untuk subjek they, you. Oke, cukup mudah bukan? Terus semangat. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang perubahan kata kerja dari bentuk satu ke bentuk kedua di dalam kalimat simple past tense. Seperti yang kita ketahui, ketika kita akan membuat kalimat present tense, kata kerja yang kita gunakan adalah bentuk ke satu. Akan tetapi, dalam kalimat past tense, kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, lihat contoh di bawah ini. Saya sudah siapkan 10 contoh dari bentuk satunya ke perubahan bentuk keduanya. Untuk lebih jelasnya, lebih banyaknya bisa di browsing sendiri di internet atau di buku-buku bahasa Inggris. Oke. Pertama adalah ride, itu bentuk ke satu. Bentuk keduanya adalah rode. Speak, bentuk keduanya adalah spoke. Win, bentuk keduanya adalah want. Run, bentuk keduanya adalah ran. Study, bentuk keduanya adalah studied. Bring, bentuk keduanya adalah brought. Teach, bentuk keduanya adalah taught. Push, bentuk keduanya adalah pushed. Wash, bentuk keduanya adalah washed. Kemudian yang terakhir adalah live, bentuk keduanya adalah love. Oke, jadi silakan dilatih, dihafal, sehingga semakin banyak kosakata kita akan semakin mudah dalam kita membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris, khususnya dalam bentuk simple past tense. Untuk lebih mendalam pemahaman kita bisa dilihat contoh-contoh berikut ini. Let's check it out. Oke, berikut ini saya sudah berikan dan siapkan beberapa contoh untuk membuat pemahaman kita lebih baik dan lebih jelas. Yang pertama, I spoke English yesterday. I di sini sebagai subjek, spoke itu adalah bentuk kedua dari kata speak, yaitu berbicara. English sebagai pelengkap, yesterday sebagai time signals atau keterangan waktu di situ. Contoh kedua, she ran to hug her father 2 days ago. She itu sebagai subjek, ran itu adalah kata kerja kedua dari run, yaitu berlari. Kemudian her father itu sebagai pelengkap, 2 days ago itu sebagai keterangan waktu atau time signals. Contoh berikutnya, we won the competition 3 months ago. Oke, we sebagai subjek, want itu sebagai kata kerja bentuk kedua, 3 months ago itu adalah keterangan waktu. Contoh berikutnya, they were close friends a year ago. They sebagai subjek, were sebagai to be, kemudian a year ago sebagai keterangan waktu. Contoh terakhir, she was a speaker in the seminar last week. She di sini sebagai subjek, was itu sebagai to be, a speaker itu sebagai pelengkap, last week itu sebagai keterangan waktu. Oke, tetap semangat, terus belajar dan belajar.